Ya, untuk kronologisnya, kemarin kita ke China, melihat langsung prosesnya. Awalnya kita mau impor juga, saya mau impor juga. Nah, akan tetapi kok beda dengan lokal kan? Nah, kalau lokal itu menggunakan minyak nabati, kalau di China itu menggunakan minyak hewani, minyak babi. Dan saya juga meminta MSDS-nya. Dan di MSDS itu ada poin menyebutkan lemak babi dalam kandungan minyak tersebut. Dan minyak ini disampaikan dari mereka untuk menanggulangi reject. Jadi rejectnya sedikit dengan minyak ini. Kalau lokal itu rejectnya banyak. Nanti saya lihatkan juga, saya sampaikan ada videonya juga. Contoh di Surabaya kemarin itu rejectnya luar biasa karena menggunakan minyak nabati. Jawab, ada temuan di tempat Itu ditemukannya di Cina atau di Indonesia? Di China. Yang di Indonesia. Kalau di Indonesia itu nampannya aja. Ini prosesnya. Proses produksi. Nampaknya sudah digunakan. Nampannya sudah digunakan. Impor. Ya, tempat dapur Di hampir semua dapur. Yang 90% saat ini digunakan. Menggunakan barang impor. Barang itu apa? Tarik atau? Di Sukopindo nggak bisa. Alatnya kan. Untuk Kopindo nggak bisa Pak? Nggak bisa. Nggak bisa memberikan keterangan. Takut kalau ada nanti kita tolong secepatnya sama-sama adanya SNC wajib. Dan ini cukup menenangkan kami selaku pengelola dapur MBG juga ya, salah satu Dan halal. yang halal. BPJPH juga sudah kemarin terakhir tadi dari Pak Sekjen memaparkan video langsung dari Pak Haikal untuk kemudian menjaminkan ini ya kehalalan. Ini mengembirakan. Jadi kita sudah ada solusinya ya. Kita bersama-sama mendukung program daripada pemerintah MBG sukses ya. Dan tentu dengan memperhatikan kekuatan lokal, pengusaha-pengusaha kita juga nggak kalah ini. Mereka juga kalau bicara tentang putri sudah lama pengalaman, komitmen bisa kok untuk mengisi kekurangan. Misalnya kebutuhannya berapa puluh juta juga ternyata tadi kami memaparkan ada 25 pengusaha-pengusaha yang bekerja putri bisa kok itu ya untuk produksi. Kenapa harus impor gitu kan? Nah ini kita dorong juga pemerintah, jangan terlalu banyak impor lah. Nah ini tentu kita berharap adanya sinergi dari sekian kementerian untuk mendukung kita berdikari secara ekonomi ya, stop impor, kita percaya kepada pengusaha-pengusaha lokal yang tentu saja mereka sudah taat betul dengan aturan kehalalan ini ya, dan juga SNI yang tidak bodong ya, penuanya yang bodong juga. Nah, ya itu ya dari saya terkait pertemuan itu. Ini kan dari barang yang kemudian diuji oleh Pak Wafa dan kawan-kawan di Cina langsung dan di lab, memang temuannya itu mengandung babi gitu ya, dan proses minyak babi ini kan nggak dibenarkan dalam undang-undang yang halal kita gitu, bahwa ini harus halal. Nah ini sudah selesai sebenarnya oleh pernyataan Pak Haikal BPJPH bahwa ini sudah komitmen produk yang masuk akan sudah terjamin halalnya. Ini sebuah hal yang mengembirakan ya. Jadi upaya kita sebenarnya upaya untuk perbaikan bersama lah. Ya kita memprihatinkan kondisi kasus-kasus terjadi banyak hal bermasalah di MBG ini, kita sama-sama untuk saling mengatasi gitu ya. Kasus konkretnya di mana Pak? Kasus konkret yang di Temuan yang dilakukan rekomendasi kasus ya sudah di perusahaan Cina itu sendiri yang kita lihat itu. Kita kemarin mengetes pelumas itu. Jadi pertama kita tes di Sukopindo. Di Sukopindo itu tidak mampu untuk mengetes tersebut karena metodenya nggak ada. Kemudian kita tes di China, di 2 tempat tes di China itu semuanya menyatakan positif ada kandungan minyak babi atau lemak babi di situ. Jadi makanya hari ini kita laporkan di Kementerian Perdagangan. Ada bawa hasil labnya itu Pak? Hasil lab ada. Nanti kita kasih untuk hasil labnya. Nanti kita yang diuji itu pelumasnya ya, bukan putrenya ya. Ini belum dipastikan bakal digunakan di program NPG kan, artinya masih belum didistribusikan untuk penggunaan. Untuk putri atau tampan itu sudah beredar. Nah, makanya kemudian kita kan ingin kita ini tidak lagi teruskan. Karena memang kita tahu bahwa pemerintah sedang kejar tayang untuk pengadaan MBG ini. Kita paham betul bahwa ini adalah sebuah program prioritas yang memang pengadaannya mendesak untuk tidak semua kemudian bisa selesai dalam waktu yang cepat juga disiapkan oleh pengusaha sehingga impor dibuka gitu kan.
kita paham itu bahwa itu kebutuhan impor, sehingga ya, ini ada kelalaian yang kita bisa juga maklumi, tapi kan ini masalah nggak bisa dibiarkan. Ya harus stop kalau kamu begini. Artinya ketika ada kesiapan dari pengusaha lokal untuk menyiapkan food train, baki yang halalan dan pengibat ini dan food grade sesuai standar, itu ya mari sama-sama kita bangun kembali mengevaluasi BGN dan semua yang terlibat dalam urusan pengadaan food train ini, sama-sama kita bangun kekuatan dari bangsa sendiri gitu ya. Mungkin awalnya kalau untuk penegasan. Nah, waktu itu saya konfirmasi juga dari salah satu pabrik itu sudah mengimpor 3 juta piece, mengekspor 3 juta piece ke Indonesia dari Oktober sampai tanggal 19 Agustus kemarin waktu saya di Cina. Itu produk yang sama ya Pak, sama yang diuji coba itu? Produk yang sama. Tadi Masnya bilang kalau misalkan Jadi kan intinya bagaimana tuh? Memberikan apresiasi atas masukan kami yang menyambut baik lah ya, bahwa mereka akan melakukan tindakan melalui sebuah kebijakan mengeluarkan SNI wajib jadi nanti SNI itu nggak suka rela kayak sekarang. Tapi kalau wajib akhirnya nanti barang-barang SNI-nya itu jelas dari standar barang-barangnya bisa dari pasar. Jadi itu yang kita harapkan memang agar sekarang dibuat kebijakan menyesuaikan tentang SNI wajib. Jadi setiap produk putre atau baki yang menampak MBG ini ber-SNI wajib. Nah itu sebuah kemajuan. Karena kalau halal sudah dijamin oleh BPJS pada hari ini bahwa sudah bisa dikatakan barang-barang yang masuk sudah bisa dijamin kehalalannya. Ini kita tunggu ya, apakah betul, tinggal nanti ada pihak-pihak dari kami juga atau yang lain untuk mengecek apa betul ternyata BPJPH kalau barang yang sudah ada ini putre sudah halal gitu kan. Ya, yang terakhir nih ya, kalau kemarin temuannya memang ternyata bermasalah kehalalannya, sebab sudah kami lakukan mulai bapak ini uji di Cina itu sendiri. 2 lab. jadi 3 juta trial itu akan ditarik kembali. Terus kita melihat kebutuhan juga ya, kebutuhan juga. Jadi apakah 3 juta yang tarik itu tergantung pemerintah. Setelah kita memberikan syarat seperti ini masukan, apakah mau menarik atau meneruskan. Tapi kalau kita melihat dari kawan-kawan yang memiliki dapur sudah mulai beralih karena isu ini itu santer ke produk lokal. Jadi ini kan semuanya diserah pada dapur ya, pemilik dapur, pengelola dapur untuk kemudian membeli putre yang aman, yang halal dan toyib ya, yang food grade. Jadi kembali kepada para pengelola dapur MBG ini, karena mereka yang membeli barang orang itu. Jadi impornya mau disetop nggak dari sini? Nah kalau yang sudah masuk ini Pak Bean, ini susah untuk kemudian dari Kementerian Perdagangan melakukan intervensi. Jadi ya sudah itu barang sudah di Pak Bean. Jadi tinggal masyarakat hari ini atau pelaku daripada dapur MBG ini untuk kemudian komitmen tidak lagi membeli putre impor seperti tersebut. Ini pengusaha lokal udah bisa ini ya untuk ini dari kebutuhan dapur yang ada. Itu aja. Jadi kita menghimbau lah kepada pengelola dapur MBG untuk ya bisa mencermati hal ini ya, melihat kemaslahatannya agar bijak untuk membeli putre yang halal dan toib ya.